Yesus tidak pernah mempertimbangkan atau kesulitan atau dengan susah payah menyelesaikan sebuah masalah seperti yang dilakukan oleh para ahli dan para jenius di dunia ini. Saya tidak pernah tahu alasan mengapa Yesus tidak mempertimbangkan dengan akal sehat sampai belakangan ini. Iman ternyata bertindak dalam wilayahnya sendiri dengan sebuah keberanian yang mengejutkan. Seringkali dengan pertimbangan akal sehat kita, iman nampak tidak masuk akal. Ketika orang percaya mulai berjalan dengan iman, ia masuk ke dunia yang sama di mana Yesus menjalani hari-harinya. Iman tidak peduli apa yang bisa dilihat oleh mata jasmani, apa yang bisa didengar oleh telinga jasmani, atau apa yang bisa dirasakan oleh tubuh jasmani. Iman hanya melihat kemahakuasaan. Mata jasmani melihat tembok-tembok besar Yeriko dan mendengar celaan musuh. Tubuh jasmani merasakan rasa sakit kanker yang menggerogoti. Bahkan jiwa manusia yang normal bisa merasakan tekanan yang begitu berat dan pemikiran-pemikiran yang sama sekali kontradiksi dengan janji firman Tuhan. Sementara itu, iman diam-diam mulai berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah akibat benih firman Tuhan yang ditanam dalam hati kita. Iman berkata, "Diam, tenanglah." Iman berkata, "Terbantunlah ke dalam laut." Maka tembok-tembok pun runtuh, setan pun dikalahkan, kanker disembuhkan, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, orang-orang yang terikat dan dalam penjara dimerdekakan. Seseorang mungkin berpikir bahwa iman benar-benar buta terhadap kondisi fisik dan perasaan. Ketika pertimbangan sehat menegur iman, iman dengan tersenyum berkata, "Percaya saja, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Iman mengangkat orang percaya ke tingkat makhluk Tuhan, atau yang Paulus ucapkan kepada Timotius, "Hai manusia Allah." Yesus bersungguh-sungguh ketika ia berkata, "Takkan ada yang mustahil bagimu." Dalam Matius 17 ayat 20. Ia tidak sedang berbicara berlebihan. Itu adalah sebuah pernyataan fakta yang masuk akal. Iman bahkan bisa menaklukkan hati yang keras di India, di China, atau di mana tempat yang tidak percaya kepada Injil, sehingga mereka sujud di kaki Yesus dan mengaku bahwa Dialah Tuhan dan Juru Selamat. Anda lihat, manusia yang jatuh harus hidup di dunia pertimbangan normal. Bisa menjadi hal yang sulit bagi mereka yang telah dikelilingi oleh pola pikir dunia begitu lama untuk mendapatkan pola pikir Kristus. Pikiran Kristus adalah pikiran iman. Pikiran dunia adalah pikiran akal sehat. Iman memperhitungkan pekerjaan sudah dilakukan. Mujizat sudah dikerjakan, kesembuhan sudah disediakan. Bahkan ketika iblis tampaknya memegang kendali sekalipun, iman melihat iblis sudah dikalahkan. Bahkan ketika ia terlihat berkuasa, penyakit sudah disembuhkan dalam pikiran seorang beriman sebelum doa diucapkan. Apalagi ketika dia berdoa, orang ini percaya bahwa dia sudah menerimanya. Iman bergerak dan bertindak dengan ketenangan dan keheningan kuasa Tuhan. Pertimbangan sehat terganggu dan bersemangat dan gugup. Iman berdiri tak bergeming. Iman tahu bahwa Tuhan tidak bisa berdusta, bahwa firman Tuhan tidak pernah gagal. Iman tidak pernah berdebat tentangnya. Iman tidak pernah menyebut keraguan apapun terhadap perkataan Tuhan. Iman hanya berkata, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berdirilah." Dan hal itu terjadi. Iman menyanyikan lagu pujiannya sebelum
Ia memerintahkan yang tuli untuk mendengar, yang lumpuh untuk berjalan, atau orang sakit untuk menjadi sembuh. Iman berdiri tenang, terbungkus dalam integritas karakter Tuhan sendiri. Yang terkasih, jenis iman ini berasal dari hubungan dengan Tuhan. Jenis iman ini berasal dari makan firman Tuhan setiap hari. Jenis iman ini berasal dari berani berjalan keluar dari zona nyaman berdasarkan pernyataan-pernyataan firman Tuhan. Iman mentertawakan kemustahilan. Tuhan Yesus memberkati.